Monitor yang banyak banget dari kalian yang minta gua tes ulang dan gua sangat ngerti kenapa. Karena Philips kasih lu value yang sama sekali nggak ada di brand lainnya. Kalau kita ngomongin 24 inch 70 Hz. Monitor dengan no bezel. Kemewahan ini yang nggak bisa lu dapetin di brand lain sekelasnya. Dan karena ini review ulangan dari review lengkap sebelumnya, di video kali ini gua akan cepet aja. Di harganya yang sekarang di 2,4 juta, memang ini bukan monitor yang murah kalau kita bandingin pesaingnya di pasaran. Di sisi speknya juga nggak terlalu beda sama yang lain, 24 inch IPS 75 Hz. Yang jadi pembeda yang bener-bener kelihatan Philips ini no bezel bagian depan yang ngebuat monitor ini super mewah dibanding yang lain. Ditambah lagi monitor Philips ini jadi tambah menarik karena LG 24MP88 udah discontinue kalau gue cek di Tokopedia. Soalnya yang jualan ratusan piece itu udah nggak aktif etalase produknya. Ya, monitor tua tahun 2012 kayak gitu sih memang udah harus pensiun lah di 2022 ini. Dan itu langsung to the point nge-push Philips jadi nomor 1 di Indonesia 24 inch 75 Hz. No bezel, langsung jadi the best dia sendirian di atas sana. Ergo stand-nya cuma ada tilt dan head adjustment yang kualitasnya udah mulus. Ditambah Philips udah kasih kita VESA yang bikin monitornya versatile karena kita bisa pakein bracket ke monitornya. Portnya sebenarnya udah lengkap, dikasih 3 input. Dan ada display port yang jarang banget dikasih sama monitor entry. Yang sayangnya portnya masih ngadep ke belakang yang kurang ideal untuk kita pakein bracket ke monitor. Makanya lo masih pakai Lindy Angle display port. Di sini gue pakai yang ke arah kiri supaya pas lu press ke tembok, kabel premium yang lo punya nggak ketekuk karena kepepet sama tembok. Yang pastinya rapi kayak gini ngebuat pengalaman penggunaan lo jadi perfect. Lindy juga sediain ke arah kanan, jadi sesuaiin aja sama kebutuhan setup lu. Monitor no bezel satu-satunya di pasaran dengan harga yang masih masuk akal. Ngelihat 24 inch di pasaran yang masih overpriced, berarti hanya satu lagi yang perlu dipenuhi Philips ini. Panelnya harus akurat supaya jadi 24 inch yang paling worth it dibeli. sRGB 99, P3 cukup tinggi di 86% dengan Rec 2020 di 61. Kita udah bisa langsung tahu Philips ini jadi monitor yang paling luas coverage warnanya karena P3-nya paling tinggi dari semua monitor entry yang kita udah tes. Akurasi putihnya Philips ini di treatment dengan sangat baik dan ini ngebuat monitor ini jadi bagus banget. CCT rata-rata udah bagus di 6600, 3 warna cukup mepet di angka 0, gamma bagus, delta E-nya di 6,5. Treatment Philips ke monitornya kita tahu ini bagus banget karena menempati posisi yang cukup atas. Walaupun di kelas ini masih dipimpin sama monitor ajaib dari Samsung S24A310 dan Dell S2421H. U2422H gua nggak terlalu masuk hitungan karena harganya udah jauh banget dibanding yang lain, bisa kalian jadi pertimbangan data aja. Saturasi warnanya juga masih bagus di 7 delta E, warna merah paling ujung memang agak sedikit oversaturated. Ya ini biasa terjadi kalau P3-nya agak tinggi. Akurasi warna sRGB cukup bagus di 8 delta E. Ya Philips ini ya cukup bagus aja ngelihat banyak monitor yang bisa lebih akurat kayak Samsung, Lenovo di kelas yang sama. Masuk ke color space P3, Philips punya saturasi warna di 10 delta E dengan akurasi warna P3-nya di 8 delta E. Karena P3-nya yang paling luas dibanding saingannya di pasar ngebuat Philips ini paling akurat dari semua 24 inch 75 Hz yang ada di pasar. Dan ngalahin jawara kita yang kemarin-kemarin nih, Lenovo L24i30. Lenovo memang unggul di sRGB, tapi di color space P3 kita bisa lihat Philips kasih kualitas yang lebih solid dari Lenovo. Bahkan jadi yang paling akurat di segmen ini. Di OSD ada preset sRGB yang disediain Philips. Dan pas gua tes sih, ini gimmick banget dari Philips karena nggak benerin apapun. Hasilnya sama aja kayak settingan default pabrik. Langsung aja kita kalibrasi manual pakai settingan ini, targetnya ke 200 nits brightness. Sayangnya kalibrasi manual ini malah ngebuat monitor ini kurang akurat dari akurasi putih, saturasi warna, dan juga akurasi warnanya di color space sRGB ataupun P3. Jadi kalian nggak perlu ikutin. Langsung aja gue full kalibrasi VK Kalman dan di sini bisa langsung kalian lihat perfectnya monitor dikalibrasi. Akurasi putihnya mantap banget. Yang ngebuat monitor Philips ini langsung punya saturasi warna dan akurasi warna sRGB yang akurat di 6 delta E. sRGB beres, gue coba kalibrasi lagi untuk benerin P3. Kita masih bisa push lebih jauh lagi kualitas Philips ini di akurasi putihnya. Dan akurasi warnanya masih bisa di push lebih akurat lagi di 7 delta E. Isi profile, jangan lupa ada di deskripsi bawah, kalian bisa langsung download. Kontras yang bisa dihasilin Philips ini juga udah bagus, 1100 lebih banding 1, dan ini kualitas yang kita harapin dari panel IPS yang baik. Walaupun ini tetap terbantai kalau kita lihat kualitas panel VA sekelasnya ya, tapi mau gimana? Itu memang limitasi panel IPS. Di sisi brightness-nya sih cukup aja di 280 nits lebih, di sini masih dipimpin sama MSI MD241P.
yang kasih panel paling terang. Yang Philips kasih cuma dikasih selembar doang. Kelengkapan lainnya adapter, kabel power, dan kabel HDMI. Di harganya yang 2,4 juta beda sekitar 300.000 dari Jawara value kita selama ini, Lenovo L24 i30. Philips masih sangat make sense untuk harga segitu. Dia kasih ergo stand yang nggak ada di Lenovo, kualitas panel bisa masuk bersaing, dan sekali lagi fitur no bezel ini cuma Philips satu-satunya, bro. Ya, padahal fitur no bezel ini kayak ngilangin plastik satu doang di sini. Tapi langsung menambah mewah dan jadi stand out dari banyak monitor di pasaran. Ditambah lagi, kalau kalian perhatiin, nggak ada logo Philips di bagian depan nih. Di tipe ini, Philips nggak maksa lu untuk promosiin brandnya mereka. Ngebuat setup lu jadi makin clean dan mewah lagi, semisalnya lu mau show off gitu. Thank you Philips yang udah sponsor video ini dan jadiin monitor ini kandidat untuk GTD Top 10 yang sedang gua garap. Monitornya sangat solid di 2,4 juta. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa.